Kubah besar gini kan ya. Nah, di dalam kubah besar ini tadi itu ada 178 bumi, yang dimana di setiap bumi yang di dalam kubah besar itu tadi itu memiliki kubahnya sendiri gitu loh. Bangsa Anunnaki lah yang menciptakan manusia seperti kita ini. Jadi bisa diartikan bahwa ya mereka lah gitu loh yang membuat dinding es yang ada di Antartika gitu loh ya. Oke cuy, aku Goni Ramadhani dan selamat datang buat kalian semua di channelku ini. By the way, di channel ini kalian bakalan menonton video yang akan membahas tentang kisah horor, cerita teori konspirasi, dan hal-hal mistis. Nah, jadi kita nggak usah kebanyakan basa-basi lagi ya. Hari ini kita bakalan membahas sebuah peta yang bernama Terra Infinita, yang berarti tanah tak terbatas gitu loh. Sebenarnya hal ini tuh dari dulu sampai sekarang masih menjadi sebuah teori konspirasi ya. Apakah beneran ada atau enggak gitu loh. Karena isi dari peta ini itu tuh menggambarkan bahwa bentuk dari bumi kita ini tuh datar ya, yang dikelilingi es, yang nggak lain lagi adalah benua Antartika gitu loh. Sebelum kita membahas Terra Infinita lebih jauh ya, kita bakalan membahas 3 teori yang menyatakan bentuk dari bumi kita ini. Yang pertama ada teori dari Edmund Halley. Jadi Edmund Halley itu adalah seorang astronom dan geofisikawan yang berasal dari Inggris. Jadi dengan teorinya ya, pada akhir abad ke-17 si Edmund ini tuh mencetuskan bahwa bentuk dari bumi itu adalah berongga atau berlubang pada bagian tengah gitu loh. Yang kedua teori dari Samuel Rowbotham. Jadi Samuel ini adalah seorang penulis sekaligus peneliti ya, yang berasal dari London. Pada tahun 1816 sampai 1884 si Samuel ini tuh menyatakan bahwa bentuk dari bumi adalah datar atau hamparan luas gitu loh. Yang agak-agak masuk akal ya teori yang terakhir ini gitu loh, karena ya kebanyakan orang pada zaman sekarang itu mempercayai teori ini cuy. Jadi teori dari seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Orang ini tuh bernama Pythagoras ya. Jadi pada abad ke-6 Pythagoras ini mencetuskan ya bahwa bentuk dari bumi kita tuh bulat cuy. Ya seperti yang kita percayai gitu loh ya, seperti yang kita percayai pada zaman sekarang gitu loh. 98% orang di Indonesia itu mempercayai bahwa bentuk dari bumi itu tuh bulat gitu loh ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke peta Terra Infinita ya cuy. Dalam peta Terra Infinita ini tadi kan bumi kita digambarkan datar ya, berada paling tengah dan dikelilingi tembok es Antartika tadi ya, yang dimana di balik tembok es Antartika itu tadi itu masih ada 178 bumi lain ya selain bumi kita. Di setiap bumi-bumi itu tuh memiliki peradaban dan kehidupan yang sama dengan kita di sini gitu loh. Cuman yang bikin beda tuh penamaan pada buminya gitu loh ya, nggak sama dengan bumi kita cuy, namanya cuy beda-beda gitu loh. Dan semua peradaban yang ada di bumi di balik tembok es Antartika ini tadi itu tuh memiliki batasan berupa kubah cuy ya. Kayak misalkan ini bumi 1 nih ya, ini bumi 2. Nah, di dalam bumi 1 ini tuh ada sebuah kubah gitu loh. Ada sebuah kubah yang membatasi sama bumi 2 ini tadi. Dan bumi 2 ini pun mempunyai kubahnya sendiri gitu loh. Jadi dari 178 bumi yang ada di balik tembok Antartika ini memiliki batasan berupa kubah seperti itu tadi cuy. Dan dari 178 bumi yang dikelilingi kubah itu tadi ya, itu berada di dalam suatu kubah yang lebih besar gitu loh. Jadi gimana ya? Lebih tepatnya ya, ini ada kubah besar nih ya, ibaratnya ya. Kubah besar gini kan ya. Nah, di dalam kubah besar ini tadi itu ada 178 bumi, yang dimana di setiap bumi yang di dalam kubah besar itu tadi itu memiliki kubahnya sendiri gitu loh. Jadi bumi 1 dan bumi-bumi yang sampai 178 itu dibatasi kubah yang dimana ada di dalam sebuah kubah besar cuy ya. Mumet gak kalian tuh dengernya ya penjelasannya ya. Jadi kubah yang lebih besar tadi itu namanya The Great Dome ya, atau kubah besar artinya cuy. Kita kalau membahas teori konspirasi itu aduh pecah kepalanya cuy. Dan hal inilah gitu loh yang katanya disembunyikan elit global dari manusia seperti kita ini. Nah, mungkin kalian agak bingung ya dengan penjelasanku tadi ya. Sebenarnya dari mana gitu loh asal nama Terra Infinita ini tadi ya. Jadi teori Terra Infinita tuh berasal dari sebuah buku yang ditulis Claudio Nauseli cuy, yang berjudul dalam bahasa Spanyol yang artinya dunia ekstraterestrial
dan peradaban mereka. Jadi dunia ekstraterestrial yang dimaksud ini tuh ya dunia kehidupan yang berada di balik tembok Antartika tadi ya. Jadi kayak misalkan di ratusan dunia yang di balik tembok Antartika itu tadi memiliki kehidupan yang sama dengan kita di sini gitu loh. Inti dari bukunya yang ditulis Claudio Nausel itu cuy ya artinya. Nah, dan di dalam buku ini tadi tuh diceritakan juga ya, ada seorang yang bernama Helen Morris dan ayahnya William Morris cuy. Ya dimana mereka berdua tuh berasal dari luar Antartika ya, dari suatu dunia yang bernama Ancestral Land, yang berarti tanah leluhur gitu loh. Dan ada juga seseorang yang bernama Richard Evelyn Byrd cuy ya. Dia adalah seorang pilot dan juga navigator yang baik cuy pada masa Perang Dunia I. Jadi pada tahun 1924 ya, beliau ini tuh ditugaskan oleh Angkatan Laut untuk menjelajah wilayah Antartika melalui jalur udara cuy. Dan ada juga salah satu stasiun televisi yang sedang mewawancarai si Admiral Byrd ini ya cuy ya. Bahwa si Admiral Byrd ini tuh dia menyatakan bahwa di balik tembok es Antartika itu ada sebuah wilayah sebesar Amerika cuy, yang belum pernah ada orang atau manusia manapun yang menjelajah wilayah itu gitu loh. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. Tapi sayang gitu loh ya cuy ya, karena sampai sekarang tuh belum ada bukti yang kuat tentang peta Terra Infinita bahwa masih ada kehidupan lain di balik tembok es Antartika ini tadi. Maksudnya kayak misalkan bukti ilmiah gitu loh ya, bukti fisik lah ya. Karena selama ini cuma ada bukti-bukti teori dari penggila-penggila konspirasi aja cok. Nah jadi salah satu hal menarik kalau kita bahas Terra Infinita ini ya cuy ya. Jadi ada dua bangsa yang menguasai Terra Infinita ini tadi, yaitu bangsa Kasedians dan bangsa Anunnaki. Jadi kedua bangsa ini itu tuh bersaing untuk menguasai si Terra Infinita ini tadi gitu loh. Padahal di dalam Terra Infinita ini tuh ada bangsa yang bernama Asgard cuy. Ya dimana di dalam Asgard ini tadi ya itu tuh ada raja yang bernama Odin dan anaknya Thor gitu loh ya. Kalau misalkan kalian nonton film Thor ya cuy, kalian tahu lah ya betapa kuatnya bangsa Asgard ini gitu loh. Jadi kita jelaskan dulu yang pertama ya cuy ya, siapa bangsa Kasedians itu gitu loh. Jadi mereka tuh bangsa yang sangat maju dan pintar ya cuy ya. Namun kepintaran mereka itu tuh digunakan untuk menjajah dan mengendalikan bangsa lain cuy, termasuk kita gitu loh. Ya mungkin bangsa-bangsa inilah ya yang biasa disebut kebanyakan orang itu dengan sebutan elit global. Jadi bangsa inilah gitu loh yang udah mengendalikan pemerintahan dunia, yang sudah menghapuskan sejarah umat manusia, dan bangsa ini juga memanipulasi manusia agar berperang dan saling serang cuy. Dan bangsa Kasedians ini tuh kalau udah menguasai satu dunia, dia biasanya bakalan membuat tanda yaitu dinding es ya dengan teknologi mereka sendiri cok. Jadi bisa diartikan bahwa ya mereka lah gitu loh yang membuat dinding es yang ada di Antartika gitu loh ya. Berarti kalau menurut penjelasan Terra Infinita tuh kayak gini, bumi kita berarti tuh dulu pernah dijajah sama bangsa Kasedians ini gitu loh. Dan yang kedua ada bangsa yang bernama Anunnaki cuy. Ya mungkin dari sebagian kalian udah nggak asing gitu loh ya dari nama Anunnaki ini ya. Karena pada tahun 2005 lalu cerita Anunnaki ini tuh pernah diangkat menjadi sebuah film cuy, namun gagal tayang gitu loh. Karena yang ditakutkan dari sutradaranya tuh yang katanya ya, ntar kalau misalkan orang habis nonton film Anunnaki ini, itu bakalan bisa merubah perspektif dan pola pikir mereka tentang alam semesta ini cuy. Jadi bangsa Anunnaki ini tuh berasal dari planet yang bernama Nibiru ya cuy ya. Dan katanya bangsa Anunnaki lah yang menciptakan manusia seperti kita ini gitu loh. Jadi Tuhan tuh di mana gitu ya kalau misalkan shit. Next, kalau dibandingkan dari bangsa Kasedians tadi, bangsa Anunnaki ini tuh lebih kuat ya dari mereka ya, karena bangsa Anunnaki ini memiliki teknologi yang lebih, pokoknya lebih maju, semuanya pokoknya lebih dari bangsa Kasedian ini coy. Menggunakan teknologi itulah ya mereka tuh bisa bebas keluar masuk ke dalam dunia-dunia lain yang ada di Terra Infinita gitu loh. Dan juga menggunakan teknologi itulah bangsa Kasedian bisa dikalahkan sama bangsa Anunnaki ini coy. Ya jadi karena Terra Infinita ini tuh terlalu luas ya, dan gak bisa dikuasai oleh satu bangsa aja. Jadi terjadilah perjanjian kedua bangsa ini ya untuk bekerja sama menguasai alam semesta yang ada di Terra Infinita gitu loh. Pusing gak sih kalian ya denger penjelasan Terra Infinita ini ya? Karena gimana ya, nggak masuk akal aja gitu loh, tapi cukup seru kalau untuk dibahas cok.
Ya, aku juga agak-agak bingung gitu ya. Sekali lagi belum ada bukti yang kuat mengenai hal ini tadi gitulah pokoknya intinya ya cuy ya. Ya itu tergantung pola pikir kalian masing-masing aja lah ya cuy ya. Kalian mau ikut teori bumi berongga, bumi datar atau bumi bulat pun ya tergantung perspektif dan pemikiran kalian masing-masing aja gitu loh. Kalian mau percaya terra infinita 100% pun nggak apa-apa gitu loh ya. Karena pada dasarnya manusia tuh belum 100% menjelajahi alam semesta ini gitu loh. Nah jadi itulah tadi penjelasan mengenai kehidupan yang ada di balik tembok Antartika yang ditulis di dalam sebuah peta yang bernama Terra Infinita cuy. Videonya segini aja, like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and cheers.